Touma yang sedang menjaga tokonya didatangi oleh sosok perempuan bernama Reika, yang mana ia adalah penjaga dari markas selatan. Reika mengajak Touma untuk membelot ke markas selatan, dikarenakan Sophia telah menghilang sehingga markas utara tak ada sosok pemimpin. Namun Touma menolaknya, ia setia dengan markas utara dan akan berjuang bersama teman-temannya. Atas penolakan itu, Reika memulai rencana rahasianya bahwa ia memfitnah Touma bahwa Touma telah berkhianat dengan menyangkutkan pendahulu Kaliber yang mengkhianati organisasi, sehingga membuat Ren, Daishinji, Ogami, dan Rintaro memusuhi Touma dan meminta Touma untuk memberikan pedang api Reika diberikan pada mereka atas perintah markas selatan, karena Touma tak pantas menggunakan pedang tersebut. Touma yang menolak langsung diserang oleh mereka. Touma tak bisa menghadapi mereka semua yang mengeroyoknya. Di samping itu, dia juga tak rela melukai temannya sendiri. Di saat terpojok, Touma diselamatkan oleh sosok yang Touma temui di Avalon, yang merupakan Kamen Rider pedang cahaya yang sangat melegenda. Namun ia merubah dirinya menjadi pedang karena takut nantinya kekuatan yang ia miliki disalahgunakan. Maka dari itu Yuri, nama dari Kamen Rider cahaya, merubah dirinya menjadi pedang. Yuri sendiri sudah hidup ribuan tahun, bahkan ia telah mengetahui sebagian sejarah. Keempat kesatria itu mundur karena tak kuasa melawan Yuri. Daishinji dan Rintaro kemudian menemui Touma dan menanyakan sesuatu kepada Touma dan menyangkutkan Kaliber. Namun Touma berusaha menyadarkan mereka bahwa musuh terbesar mereka berada di dalam organisasi. Rintaro yang loyal terhadap organisasi tak percaya yang Touma katakan. Para pembelot markas utara itu kemudian mulai meragukan fitnah Touma. Namun Reika mempengaruhi pikiran mereka dengan membahas Espada, Kaliber, dan Megiddo hingga mereka percaya kembali pada markas selatan. Daishinji kemudian mendatangi Touma dan mengajak Touma untuk berduel. Hal itu dilakukan Daishinji untuk mengetahui seberapa pantas Touma memiliki pedang api Reika. Pedang Onjuken Suzune pun menang telak dari pedang Reika. Namun Touma tak menyerah karena ia memiliki misi dan mengemban tugas sebagai kesatria. Pedang Onjuken Suzune pun terhempas dan Touma sangat kelelahan berduel dengan pedang kuat Onjuken Suzune. Daishinji kemudian pergi setelah mengetahui tekad kuat Touma. Daishinji kemudian berbicara kepada Ogami yang merupakan teman dekatnya bahwa ia akan keluar dari organisasi dan akan membantu Touma karena ia melihat potensi dari Touma. Ogami pun senang dengan keputusan dari sahabatnya itu. Di lain sisi, Yuri menemui Tassel yang merupakan penjaga buku legendaris. Yuri meminta Tassel untuk merubah dirinya menjadi kesatria, bukan pedang lagi, karena pikiran Yuri telah berubah setelah bertemu dengan Touma. Dengan komik yang ia bawa, Tassel pun membantu Yuri menjadi kesatria. Yuri pun langsung mencobanya dan menolong Touma melawan Megiddo. Pedang cahaya mampu memisahkan Megiddo dan manusia, di mana ia lakukan pada Megiddo tersebut dengan memisahkan pada manusia. Daishinji kemudian menceritakan tentang markas selatan yang mulai janggal. Touma sendiri beranggapan bahwa musuh sesungguhnya berada di markas selatan. Namun mereka tak mudah menyelinap masuk ke dalam markas selatan karena terdapat Master of Logos yang menjaga buku legendaris di alam bumi. Dulu buku terkuat dipecah menjadi dua, yang mana satu dijaga Tassel di Wonderworld dan satu dijaga Master of Logos bersama pasukannya di Sword of Logos, tepatnya di bumi. Mereka kemudian meminta bantuan kepada Ogami untuk membantu mereka. Ogami pun memberikan bukit pada mereka dan pergi agar tidak ketahuan. Di samping itu, Storius dan temannya juga merencanakan untuk masuk ke markas selatan dengan menyusun sebuah rencana memancing para kesatria untuk keluar dan Storius akan masuk ke dalam bukit. Storius dan Touma berhasil menyelinap, namun mereka juga harus berhati-hati. Storius yang menyelinap ketahuan oleh Master of Logos. Dulu keduanya adalah teman seperjuangan. Itulah mengapa Storius dengan mudah masuk ke dalam penyimpanan buku yang ia tuju. Di samping itu, Touma yang berusaha secepat mungkin ketahuan oleh seseorang, namun tanpa ia sadari ia adalah Master of Logos yang sedang menyamar. Master of Logos itu kemudian membuka gerbang dan Touma pun memasukinya. Touma pun bertemu dengan Storius yang baru saja mengambil buku yang ia tuju. Kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun berduel untuk memperebutkan buku terlarang tersebut. Buku itu memunculkan kekuatan yang sangat besar hingga menarik perhatian Rintaro, Yuri, dan Megiddo lainnya. Buku itu sulit dikendalikan oleh Storius hingga Touma berhasil mengambilnya. Regiel yang mengetahui Touma langsung menyerang Touma
hingga buku itu tak sengaja terbuka. Toma pun mengetahui sedikit isinya, namun kekuatan dari buku itu langsung memunculkan aura yang mengerikan dengan memunculkan buku jenis Primitive Dragon. Dengan menggabungkan Brave Dragon, Toma yang di bawah kendali Primitive Dragon langsung menyerang kedua Megiddo. Kekuatannya sangat luar biasa hingga keduanya kesulitan mengalahkan Toma. Megiddo pun berhasil kabur, namun Toma kehabisan banyak energi. Esok harinya Ogami berduel dengan Toma. Keduanya pun bertarung dengan hasil akhir yang berimbang. Salah satu Wonderite Book dari mereka pun terlepas, namun tiba-tiba asap mengambil Wonderite Book yang terlepas. Melihat potensi yang dimiliki Toma, Ogami pun bergabung dengan Toma sama seperti Daishinji. Ogami yang bersama Toma menceritakan kejadian menghilangnya Wonderite Book. Daishinji meyakini bahwa pedang asap benar adanya, namun masih belum diketahui pemiliknya. Tiba-tiba Reika menemui mereka di markas utara, namun Toma, Yuri, dan Mei telah pergi. Tiba-tiba Reika mengeluarkan pedang asap yang baru saja mereka bicarakan. Melihat kedua pengkhianat, Reika kemudian berubah menjadi Kamen Rider Sabela. Kekuatan asap mampu mengalahkan mereka berdua. Di lain sisi, Toma sedang berbicara dengan Rintaro. Namun mereka tiba-tiba dikabari bahwa ada kekacauan di markas utara oleh anak dari Pak Ogami. Sedangkan Yuri menemui Tassel untuk membicarakan tentang Primitive Dragon. Toma pun dengan terpaksa menggunakan Primitive Dragon. Dengan kekuatan Primitive Dragon tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan, hingga menyerang mereka semua yang ada. Tiba-tiba muncullah portal yang mengeluarkan Kaliber untuk menghentikan Toma. Kaliber pun berhasil menghentikan Toma. Ternyata Kaliber adalah Kento yang dulunya menghilang karena pedang Kurayami. Sontak membuat mereka terkejut, terutama Toma. Reika pun melarikan diri. Kemudian Kento berpesan pada Toma bahwa ia akan melindungi dunia, dan Kento pun menghilang. Kejadian itu membuat mereka kepikiran. Tak lama kemudian Yuri menceritakan kisah awal munculnya buku terkuat, yang mana dulunya ada seseorang wanita yang berhasil menggabungkan dua dunia. Wanita itu bersama 5 pengikutnya, ia adalah Tassel, Master of Logos, Storios, Regiel, dan Zeus. Namun Storios, Zeus, dan Regiel tertarik pada kekuatan itu, sehingga mereka mengkhianatinya. Mereka bertiga juga mendapatkan kekuatan untuk bisa berubah dirinya menjadi Megiddo. Tassel dan Master of Logos pun menyadari dan mereka membagi dua buku tersebut. Tassel menjaga Wonderworld dan Master of Logos menjaga Sword of Logos di bumi. Yuri juga menceritakan kisah tentang pedang kegelapan dan pedang cahaya yang keduanya berdampingan, dan jika disatukan akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian Kento memunculkan diri dan berduel dengan Yuri, namun sempat diganggu oleh Reika. Pertarungan itu membuat Toma dan kawan-kawan datang ke tempat kejadian. Toma pun berusaha menyadarkan Kento. Kento pun menceritakan bahwa ia melihat masa depan, bahwa masa depan akan hancur. Maka dari itu Kento berusaha menyegel semua pedang dengan kekuatan kalibernya. Kaliber pun pergi meninggalkan mereka, sedangkan Toma yakin pasti dirinya bisa merubah masa depan. Di samping itu, Reika berhasil mengambil Wonderite Book milik Daishinji. Megiddo sedang merencanakan sesuatu untuk menyerang Toma setelah Toma berhasil mencuri buku terlarang dari Storios. Namun Storios harus meningkatkan kekuatan buku milik Regiel untuk mengalahkan Toma. Regiel pun memancing Toma dengan memporak-porandakan kota. Toma yang melawan Regiel tak bisa menandingi kekuatan besar miliknya, sehingga Toma termakan kekuatan Primitive Dragon. Kekuatan Toma mampu menandingi Regiel yang menggunakan mode kuatnya. Namun Yuri dan Ogami berusaha menghentikan Toma agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Di samping itu, Toma berada di alam bawah sadar untuk mengendalikan Primitive Dragon agar kekuatannya tidak mengendalikan dirinya. Di alam bawah sadar, ia bertemu dengan seekor naga yang merupakan jelmaan dari seorang anak kecil. Seorang anak kecil itu kemudian menceritakan pada Toma bahwa manusia sangatlah kejam. Mereka memburu naga sampai banyak sehingga anak kecil yang juga naga itu kehilangan temannya. Anak kecil itu mencari ke segala penjuru dunia dan selalu menghangatkan diri dengan api. Namun Toma menyadarkan anak itu bahwa ia memiliki teman walaupun api. Anak kecil itu pun sadar dan Toma bisa mengendalikan Primitive Dragon. Kekuatan Toma yang bisa mengontrol Primitive Dragon mampu melebihi kekuatan baru Regiel. Di sela-sela pertarungan, Toma juga mengingatkan bahwa Regiel dulunya adalah manusia penjaga
penjaga buku, namun Regiel berusaha melupakannya. Dengan serangan terakhir, Regiel berhasil dimusnahkan oleh Touma. Mei kemudian mengabari teman-temannya bahwa Rintaro telah memutuskan untuk kembali ke markas utara dan akan bergabung dengan Touma dan juga yang lainnya. Namun Rintaro mempunyai tugas yang harus ia selesaikan sendiri dengan menguak penjahat di markas selatan. Namun Touma tak ingin Rintaro melakukan sendirian. Akan tetapi mereka tak bisa menggunakan bukit karena sudah diblok oleh markas selatan. Beruntung Yuri bisa membantu mereka dengan kekuatan cahaya. Ia mampu pergi ke markas selatan yang sebelumnya sudah ditandai oleh Tassel, dan hanya Touma lah yang berangkat bersama Yuri ke markas selatan. Di markas selatan, Rintaro membuntuti Reika yang masuk ke dalam portal. Di dalam portal, Rintaro mendengar suara Sophia berbicara dengan Reika. Mendengar hal itu, Rintaro segera melapor kepada Master of Logos. Namun Master of Logos hanya tertawa dan jujur kepada Rintaro bahwa dirinya nanti akan membuat dunia baru dan dirinya akan memperoleh buku terkuat karena Master of Logos sangat terobsesi menjadi Tuhan, dan Master of Logos lah yang membunuh para menterinya. Mendengar pernyataan itu, Rintaro menjadi marah dan akan menyerang Master of Logos. Namun tiba-tiba ia dihentikan oleh Ryoga yang merupakan Kamen Rider Durandal. Mereka pun bertarung yang sudah dipindahkan tempatnya oleh Ryoga. Rintaro sangat kesulitan karena kekuatan Ryoga sangatlah unik, yakni pengendali waktu, sehingga orang awam mengira bahwa kekuatan itu adalah teleportasi. Di samping itu, Touma dan Yuri datang dan mulai mencari Rintaro. Akhirnya Touma menemukan Rintaro dan membantunya melawan Kamen Rider Durandal. Kekuatan waktu Durandal sangatlah sulit ditebak, namun Touma mempunyai kekuatan sehingga tidak bisa ditebas. Melihat kekuatan Touma seperti itu, Ryoga kemudian menyandera Rintaro dan menyuruh Touma untuk memberikan pedang Reika dan Wonderite Book miliknya. Beruntung Yuri datang membantu dan menyuruh mereka berdua untuk kabur menggunakan bukit. Namun akibat kelengahan Yuri, Touma tertusuk oleh pedang milik Ryoga. Beruntung Rintaro berhasil menyelamatkan mereka berdua. Di markas utara, Touma disembuhkan oleh Yuri, dan tiba-tiba Sophia datang menyapa mereka semua. Sophia sendiri mengatakan pada mereka semua bahwa yang menyelamatkan dia adalah Kento dengan kalibernya. Setelah itu, Rintaro meminta maaf pada mereka untuk bergabung lagi dengan markas utara. Dirinya menyesal terlalu percaya dengan organisasi. Kini mereka sudah jelas musuh utamanya adalah Master of Logos. Sebenarnya Master of Logos mempunyai kerjasama rahasia dengan teman lama yakni Storius. Namun Reika dan Ryoga tak menyadarinya. Itulah mengapa Storius selalu dimudahkan untuk akses ke markas selatan. Storius juga memiliki ide untuk melenyapkan penghuni markas utara. Master of Logos pun setuju dan mulai menyerang pertahanan markas utara. Selain itu, Master of Logos juga menyuruh Reika dan Ryoga untuk melenyapkan mereka semua yang ada di markas utara. Storius pun juga membantu Master of Logos dengan bantuan Zeus yang sudah diperkuat. Reika dan Ryoga pun menghadapi Touma dan Yuri, sedangkan Rintaro dan Ogami berusaha menghentikan Megiddo. Sementara itu, Daishinji berusaha melindungi Sophia yang menyimpan buku terkuat milik markas utara, dan buku itulah yang diincar oleh Megiddo. Namun Zeus berhasil menemukan mereka dan akan merebut buku itu. Dengan tekad kuat, Rintaro berusaha melindungi mereka sendirian. Karena Daishinji, Wonderite Book-nya sudah diambil sehingga tak bisa berubah menjadi Kamen Rider. Tiba-tiba buku terkuat dari markas utara menjadi Wonderite Book yang digunakan Rintaro. Dengan kekuatan barunya, Rintaro mampu mengalahkan Zeus. Sedangkan Durandal pergi meninggalkan Touma dan Yuri atas panggilan Master of Logos. Storius pun kembali ke markasnya, namun ia menemukan buku yang menarik. Reika kemudian melapor pada Master of Logos dan memberikan Wonderite Book milik Ogami yang berhasil dicurinya. Namun ada yang menjanggal di mana penyerangan mereka bersamaan dengan Megiddo. Reika pun bertanya pada kakaknya yang merupakan Kamen Rider Durandal tentang hal itu. Namun kakaknya percaya bahwa Master of Logos tak akan bekerja sama dengan Megiddo. Di samping itu, Ren yang tak mempunyai arah dan tujuan yang jelas mulai didekati Desas. Desas sendiri tertarik pada Ren untuk menjadi temannya karena Desas sendiri sudah bebas, namun ia tak mempunyai teman. Master of Logos kemudian mendapatkan buku baru. Di buku itu keluarlah Kesatria Abadi Falsion. Master of Logos menyuruh Bahato, nama dari Kesatria Abadi itu, untuk menyerang para Kesatria karena Bahato sendiri juga dendam kepada Kesatria.
Bahato sendiri adalah teman Yuri, namun di suatu kejadian keluarga tercintanya terbunuh oleh teman seperjuangan mereka, sehingga Bahato dendam dan akan melenyapkan dunia. Bahato sendiri tak pilih kasih terhadap siapapun, bahkan ia juga menyerang Ryuga saat berduel dengan Rintaro. Namun Ryuga berhasil kabur sedangkan Rintaro dikalahkan oleh Bahato. Beruntung Toma dan Yuri datang. Tak lama kemudian Kento juga datang. Kento datang dengan misi yang bertentangan dengan Toma. Pertarungan pun terjadi. Di saat Yuri kalah, Reika berhasil mencuri One Red Book miliknya. Namun disinilah Kento membantu Toma menyerang Bahato, tetapi sayangnya Bahato berhasil melarikan diri. Master of Logos kemudian merencanakan sesuatu untuk mengambil pedang para ksatria dengan memancing mereka ke tempat tragedi masa lalu. Hal itu membuat Rintaro dan temannya datang. Namun hanya Rintaro lah yang bisa berubah. Akan tetapi Kamen Rider Durandal berhasil mengalahkan Rintaro akibat kelengahan Rintaro, dan Master of Logos berhasil mengambil pedang dan One Red Book milik Rintaro. Tiba-tiba Kento datang dengan kalibernya untuk menghancurkan pedang, namun tak berhasil. Tiba-tiba Bahato datang dan menyerang Reika dan Ryuga. Pedang Reika dan Ryuga diambil oleh Master of Logos. Tak lama kemudian datanglah Ren, namun kedatangan Ren hanya mengganggu Kento. Alhasil One Red Book dan pedangnya diambil oleh Master of Logos. Tak lama kemudian datanglah Toma dan Yuri. Toma pun berhasil mengalahkan Bahato sehingga One Red Book dan pedangnya diambil oleh Master of Logos. Toma yang lengah juga berhasil diambil oleh Master of Logos. Kini lengkaplah sudah 19 buku, 11 pedang suci, seseorang penghubung kedua dunia, dan kekuatan kedua markas. Prosesi itu pun melibatkan Luna yang memancing Sophia datang ke tempat itu. Di sini Sophia datang untuk mengambil Luna, namun Master of Logos berhasil menghadangnya. Akibatnya muncullah buku terkuat, namun Toma dengan tekadnya mencoba menyelamatkan Luna kecil. Luna pun berhasil diselamatkan Toma. Pedang dan One Red Book pun berhasil kembali ke pemiliknya semula. Namun Master of Logos mendapatkan kekuatan buku terkuat, sedangkan Luna menghilang kembali.